Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 17 sampai 23 November tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11 yang berkata demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di dalam tradisi para rabi dikenal kebiasaan untuk ancaman hukuman yang sangat besar bagi mereka yang menghina pemimpin agama atau pengajar agama. Seringkali ancaman hukuman itu adalah diikat dengan batu lalu ditenggelamkan. Siapa yang berani menghina orang penting akan dihukum dengan sangat kejam. Bahkan hukuman ditenggelamkan dengan diikat batu ini seringkali dianggap sebagai hukuman yang hanya bisa dikalahkan oleh hukuman salib sebagai hukuman yang paling hina dan ditakuti. Mengapa hukuman bagi penista pemimpin agama begitu berat? Karena mereka adalah orang-orang terhormat dan berjasa sangat besar di dalam masyarakat. Mereka juga adalah orang-orang bijak yang memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci dan tradisi agama Yahudi, sehingga mereka menjadi petunjuk hidup benar bagi umat Tuhan. Siapa yang tidak menghormati mereka, dia menghina Tuhan. Siapa yang mengucapkan kata-kata melawan mereka, maka akan ditenggelamkan. Tetapi Tuhan Yesus merombak pengertian ini dengan memberikan kepada anak kecil penghargaan yang begitu besar. Siapakah yang akan diikat batu kilangan dan ditenggelamkan di laut? Yaitu orang yang menyesatkan anak kecil. Anak kecil bukanlah orang yang dianggap penting dalam masyarakat, apalagi masyarakat Yahudi. Perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dan tidak masuk hitungan. Anak kecil pastilah bukan orang yang bisa menjadi pemimpin masyarakat. Anak kecil juga tidak mungkin menjadi penasihat bagi umat Tuhan untuk menjalani hidup yang benar. Anak kecil tidak punya pengetahuan apapun tentang kitab suci maupun hikmat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tetapi mengapa di dalam ayat 6 Yesus memberikan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang bertindak salah kepada anak kecil? Siapakah anak kecil yang dimaksud? Tuhan Yesus menunjuk kepada orang-orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat ataupun di dalam gereja.
Mereka bukan saja harus dianggap penting, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus disambut seperti Dia sendiri disambut. Tuhan Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang terendah di dalam masyarakat dan di dalam gereja. Ajaran Tuhan ini membalikan cara berpikir masyarakat pada waktu itu dan juga pada saat sekarang. Orang yang dihargai adalah orang yang berjasa atau berguna bagi hidup kita. Kitalah yang penting, sehingga kita akan menghargai orang-orang yang melayani kepentingan kita. Jika ada yang sanggup memberikan hal yang berguna dalam hidup kita, dia adalah orang penting. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap muridnya untuk menjadi orang yang hidup demi memberkati orang lain, tetapi memberikan penghormatan kepada orang yang rendah dan tidak sanggup menjadi berkat bagi siapapun karena keadaannya yang rendah itu. Orang miskin yang tidak mampu bantu orang lain, atau orang-orang tua yang sudah pikun dan tidak sanggup mengerjakan apapun sendiri, mereka justru harus disambut seperti orang menyambut Kristus. Mengapa Kristus mengidentikan dirinya dengan orang-orang rendah? Karena Dia memberikan kasih-Nya kepada orang-orang rendah seperti ini. Dia mengasihi dan rela berkorban bagi mereka. Dia yang begitu agung dan mulia rela datang ke dalam dunia yang hina demi manusia berdosa. Tetapi pada bagian ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu memberikan penghormatan. Kita tidak hanya diperintahkan untuk memiliki belas kasihan, tetapi juga penghormatan kepada mereka yang rendah. Siapakah yang memberikan penghormatan kepada anak kecil? Yesus memberikan penghormatan kepada anak kecil dengan cara apa? Dengan cara menjadikan anak kecil standar untuk warga kerajaan surga. Siapa yang mau menjadi anggota kerajaan, dia harus menjadi seperti anak kecil. Anak kecil penuh dengan kepolosan, tidak pura-pura, tidak merasa diri besar. Anak kecil punya kerendahan hati yang alami di hadapan orang dewasa karena dia tahu dia belum bisa disejajarkan dengan orang-orang dewasa. Orang-orang yang merendahkan diri tidak merasa layak, tidak merasa penting, dan inilah ciri-ciri dari orang-orang di dalam kerajaan Allah. Cara kedua yang Yesus lakukan untuk memberikan penghormatan kepada anak-anak kecil adalah dengan menjadikan mereka gambaran untuk menggambarkan dirinya sendiri. Siapa menghargai anak kecil sedang menghargai Kristus. Kristus tidak pernah menempatkan dirinya di tempat para raja dan orang-orang besar. Allah Bapa meninggikan Dia lebih daripada para raja dan para pembesar, tetapi Dia sendiri menempatkan dirinya bersama-sama dengan orang-orang tahanan, orang-orang lapar, orang-orang telanjang, orang-orang miskin dan anak-anak kecil. Ini dapat kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 37-40 dan Matius 18 ayat 5. Lalu cara yang ketiga yang Yesus lakukan untuk memberikan penghormatan kepada anak kecil adalah dengan menjadikan mereka selevel dengan para rabi dan orang-orang penting di dalam agama Yahudi. Siapa menyesatkan anak kecil akan ditenggelamkan. Yesus mengidentikan kepolosan anak kecil dengan umat Allah yang tulus dan dikasihi oleh Tuhan. Merekalah yang harusnya dihormati. Apakah kita sudah memberikan seluruh perhatian dan usaha untuk mengerjakan perintah Tuhan dalam ayat-ayat ini? Bagaimanakah cara kita hidup? Seperti anak kecil yang merasa tidak layak disejajarkan dengan orang lainkah? Seperti anak kecil yang tulus dan poloskah? Atau penuh kepalsuan dan kesombongan? Penuh peninggian diri dan sikap merendahkan orang lain? Sudahkah kita menghargai orang lain, termasuk menghormati orang-orang rendah? Siapa yang menghormati seorang pembantu? Siapa yang menghormati seorang pengemis? Siapa yang menghormati anak kecil? Ini semua perintah yang sepertinya tidak masuk akal. Kita mengasihani mereka bukan menghormati, tetapi Tuhan Yesus berkata, hormati seperti menghormati Dia sendiri.
Mengasihani orang rendah dan orang miskin saja tidak cukup. Hanya mengasihani membuat kita sama dengan negara-negara penakluk yang menjajah bangsa-bangsa lain. Mereka mengasihani, tetapi tidak pernah memberikan penghormatan yang layak kepada bangsa-bangsa jajahan mereka. Hanya mengasihani orang-orang rendah, belum menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sudahkah kita juga menghormati mereka? Bagaimana cara kita berbicara kepada pembantu kita? Bagaimana cara kita memberi perintah kepada orang-orang kecil yang rendah? Bagaimana cara kita berbicara kepada pelayan di restoran? Banyak orang Kristen begitu sombong dan angkuh, bicara bagaikan orang raja Persia sedang memerintah bawahannya. Ini sifat yang sangat dibenci Tuhan. Hormatilah orang lain, hormatilah orang rendah. Tuhan tidak menuntut kita untuk membungkukkan badan dan sujud kepada mereka. Tuhan ingin agar kita menghormati sesama kita manusia, menghormati mereka sebagai gambar dan rupa Allah, menghormati mereka tanpa melihat atribut-atribut kekayaan, kedudukan, pendidikan, dan lain-lain. Menghormati mereka karena Allah menjadikan mereka gambar dan rupanya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.